Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ulun Rudi Restubumi di channel Reanimation Factories. Dan kali ini masih dalam reaksi tugas puisi dari siswa SMK Al Hidayah Barabai, yaitu kelas 12 multimedia. Dan di sini reaksi untuk part 2-nya ya. Oke, tanpa pikir panjang, kita langsung saja reaksi beberapa tugas yang sudah dikirim ke saya. Dan tugas ini berupa audio ya, jadi tidak ada videonya. Kemungkinan saya cuma taruh foto siswa saja di sini. Jadi yang tidak ada uh, gambarnya itu karena di kontak WA saya tidak muncul. Oke, langsung saja kita Cinta pendengarkan. ini begitu suci, kusimpan rapi di dalam hati. Semoga ada takdir Allah bertemu denganmu dalam mimpi. Ya Rasul kami, rindu padamu. Izinkan bertemu sebentar walau dalam mimpi. Ini tugas dari Muhrim dan tidak ada instrumen di belakangnya, dia kirim vokalnya saja atau suaranya saja ya, berarti dia tidak merespon tugas dari saya. Oke, nanti diperbaiki ya buat Muhrim. Oke, untuk selanjutnya ini dari Hikmah dan tidak ada judulnya. Guruku, karya Nur Hikmah. Engkau bagaikan setetes embun yang sangat menyejukkan hati. Engkau seperti pelita yang menyinari jiwaku ini. Engkau bagaikan pahlawan yang senantiasa selalu ada untuk kami, membimbing kami, serta mendidik kami. Guruku, engkau telah mengajari kami tentang banyak hal, tidak lelah dan tidak pernah mengeluh. Guruku, terima kasih atas jasa yang engkau berikan kepada kami. Jasamu akan selalu ada untuk hari-hari kami. Iya, ini dari Hikmah ya, yang berjudul Guru. Untuk audio dan suara vokalnya sudah seimbang, tapi sedikit terlalu cepat untuk pengucapan kalimatnya dan juga pemilihan instrumennya itu sedikit sesuai, artinya di situ cara pengucapannya tegas ya, jadi disesuaikan dengan musiknya. Oke, selanjutnya untuk yang ini, untuk reaksi yang ke selanjutnya itu dari Regina Yunika Putri. Jadi kita akan dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan puisi yang berjudul Angin. Angin, begitulah kita tahu akan namanya. Angin tak dapat kita rengkuh, namun kita dapat merasakan sentuhannya. Bisa bermanfaat, bahkan juga bersahabat, hingga kita bisa menikmatinya. Namun, kemarahan angin tak dapat kita menduga di antara kuasanya. Angin meluluh lantakan semuanya, tanpa ada yang tersisa di hadapannya. Angin bisa menjadi kabar bahagia untukmu, bahkan bisa menjadi kabar isu bertopeng rindu. Pahamilah kabar apa yang ingin bawa untukmu. Iya, ini sepertinya bukan puisi ya, karena cara pengucapan puisi tidak seperti itu, kaku. Ini seperti membaca. Contohnya seperti yang diucapkan oleh Regina tadi,
menyapamu, itu kaku menyapamu, seharusnya itu menyapamu, seperti itu, lebih halus lagi. Oke, next untuk video audio selanjutnya, yaitu dari Muhammad Hasbi ya. Rindu, hari kini berganti lagi. Mendung pun masih seperti kemarin. Seperti saat kau tinggalkan aku sendiri. Tanpa kata pisah, ku rindukan langit cerah. Burung-burung terbang, tiada kata lelah. Lalu kita menyaksikan betapa indahnya kenangan. Tapi sayang, hari-hari baru membawa kita. Rindu, oh rindu, rinduku ini serindu-rindunya. Pilu, oh pilu, piluku ini pun sepilu-pilunya. Kau dan aku tak lagi kita. Selamat jalan mantan. Selamat jalan mantan, Jar Hasbi. Ada suara gangguan ya dari luar, jadi itu mengurangi penilaian saya, dan ini efek reverbnya terlalu nampak ya. Jadi isi puisi sudah bagus dan balan suara sudah pas, tapi suara gangguan mengurangi nilai ya. Gangguan, ada suara kendaraan lewat, suara benturan tadi ada juga ya. Oke, next karya Ida Mawaddah ya. Ketika malam yang dingin beserta hujan, aku teringat akan tentang dirimu. Setiap malam, aku selalu terbayang wajahmu. Oh hujan, sampaikanlah rindu kepadanya, agar aku tenang. Iya, ini terlalu pendek puisinya. Kayaknya ini bikin puisinya sambil sembunyi-sembunyi. Seharusnya kita bebas berekspresi ya, tanpa harus sembunyi-sembunyi di kamar bikinnya. Oke, itu dari Ida Mawaddah, dan kita lanjutkan lagi ke puisi selanjutnya, yaitu dari Aulia Rahmi. Hujan, karya Aulia Rahmi. Mereka bilang aku aneh karena aku selalu menunggu air turun dari langit. Mereka juga bilang aku gila karena senang bercerita pada hujan. Mereka selalu menjauh ketika rintik menyapa, sementara aku selalu menyambutnya dengan riang gembira. Kau benar tentang hujan. Ada aroma tanah yang sedang basah dan selalu mengunggah rasa rindu antara kita. Aku harap kau selalu ingat dengan hujan yang telah mempertemukan kita. Saat bersama tersenyum, memandang langit hitam bersama derasnya hujan. Kau mengajarkan aku menjadi hujan di malam hari. Hujan yang tak pernah lelah turun, meski siang sudah berganti malam, dan tak pula mengharapkan datangnya pelangi untuk memberikan keindahan setelah derasnya hujan. Wow, bersih ya.
suara vokal bersih dan balen, suara instrumennya kecil dan juga vokalnya itu besar, jadi sangat balen ya, dan tidak ada gangguan dari suara luar. Jadi ini sebuah nilai yang sempurna. Oke, selanjutnya dari Jauhar Latifah akan kita perdengarkan puisi dari Jauhar Latifah. Mimpi, karya Jauhar Latifah. Di sana, di dermaga pelabuhan dengan teriknya cuaca, dengan rasa yang berharap tak terganti untuk tujuan yang mulia. Bukan ingin melepas kodratnya, namun pilihan terbaik akan menghasilkan jawaban sebagai imbalannya. Masa depan yang belum kulihat, namun bisa kuperjuangkan. Baik-baik dan bantu aku bersua dengan sang impian. Selaraskan langkah dengan tujuan. Kuharap ini adalah jalan yang benar sembari menepaki jembatan penuh haluan. Berbagai petuah tak pernah usai singgah dalam rasa yang menghadirkan kecewa. Namun, dia sang masa depan selalu berusaha untuk menjadi penerjemah keluh kesah setiap doa. Berhentilah sejenak jika dahaga menyapa. Duduklah bersama dengan senja, agar kau tahu bagaimana hasil dari penantian berharga. Berbincanglah dengan kopi, agar kau tahu bagaimana perjalanan penuh harapan, mengharap hasil menjadi tuan di masa depan. Letih, lelah, tak usai bersahabat dengan sang jiwa yang dilanda kegundahan. Sang fajar memohon agar hari ini rasa tak terbengkalai sampai sang petang berkata pulang. Mohonku pada Tuhan agar semua tujuan tergapaikan. Iya, itu tadi puisi dari Jauhar Latifah ya. Cara penyampaiannya bagus dan cara dia berpuisi juga mantap. Tapi sayangnya ada sedikit gangguan tadi di akhir-akhir kalimat ya. Itu ada gesekan, suara gesekan sedikit, dan instrumennya sedikit itu ketinggian ya. Artinya masih kalah ya. Suara vokalnya masih kalah sama instrumen. Nah, oke, next selanjutnya ini puisi dari Juhar Nur Latifah ya. Tadi Jauhar Latifah dan sekarang Juhar Nur Latifah. Mari kita dengarkan. Kicauan burung menyambut pagi, udara dan embun yang masih begitu asing. Matahari mulai keluar dari persembunyian, cahaya yang selalu tiba di setiap pagi. Kulihat sawah yang terbentang berwarna hijau di permata alam. Gunung ikut menjadi pelengkapnya, lengkap sudah tempat memanjakan mata. Desaku tempat kelahiranku, tak pernah berubah dari waktu ke waktu. Ketika waktu panen tiba, semua wajah terlihat begitu gembira. Keindahan alam terasa sempurna, indahnya taman surga. Jaga
Tadi dari Juhar Nur Latifah, sayang sekali kayaknya ini waktu merekam itu terlalu dekat dengan HP atau clip on. Jadi suara puisinya, kalimat yang kalimat yang diucapkan itu jadi kurang jelas ya. Jadi untuk Juhar Nur Latifah, nanti kalau membuat puisi itu jangan terlalu dekat dengan HP-nya atau clip on, dan juga jangan takut bersuara. Ini kayaknya dalam kamar takut didengar sama orang lain dan suaranya itu terlalu kecil ya. Oke, next ini dari Fatimatu Zahra ya. Bagus, tapi sayangnya instrumennya terlalu besar. Isi puisi sangat bagus ya, tentang menceritakan seorang ibu yang kita sayangi, yang kita cintai, pengorbanan beliau ya. Tapi sayangnya tadi ada suara gangguan dari luar dan ada sedikit ribut, dan juga ini takut juga kayaknya untuk mengucapkan terlalu nyaring ya. Kayaknya ini di dalam kamar. Jadi next ya, untuk Fatimatu Zahra, kalau membuat puisi jangan sungkan-sungkan untuk bersuara nyaring ya. Oke, next selanjutnya dari Rijal. Hidup butuh perjuangan. Jangan sangka kehidupan selalu bahagia. Jika kau berpikir hanya sampai itu saja, maka kau perlu melihat luasnya dunia. Banyak orang yang ingin menjatuhkan tutur hidup, butuh sebuah perjuangan. Jangan sampai kau merasa terlena dengan kehidupan yang panah. Suatu ketika akan datang sebuah luka, dan kau harus pasang kuda-kuda. Hidup butuh perjuangan, di mana kau tak hanya bisa berpangku tangan, namun harus berani dalam mengambil keputusan, sehingga kehidupanmu akan lebih nyaman. Iya, ini tadi dari Rijal ya. Puisinya tentang kehidupan dan Balan ya. Suara Balan cuma masih agak kecil, kayaknya ini kurang volume atau si Rijalnya ini kurang bersuara. Tapi sudah bagus, tentang kehidupan yang menceritakan perjuangan hidup juga, bahwa dalam hidup itu ada suka dukanya, ada rintangannya. Dan sayang sekali di dalam puisinya tadi waktu pengucapan ada suara dari luar, gangguan dari luar. Oke, next ya. Nanti kalau membuat tugas lagi agar minimalisir ya gangguan tersebut, nanti kita akan bertemu di
pelajaran audio video lagi tentang menghilangkan noise juga. Oke, sekian reaksi puisi part 2 ya. Dan kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.